yasihu lil ab awil jad 'inda 'adamil ab aw 'adami ahliyatihi an yuzawwijal mar'ata al-bikr biduni idniha. Boleh bagi si bapak dan kakek kalau tidak ada bapak atau bapak tidak memenuhi syarat sebagai wali, itu memaksa si anak perempuan tadi untuk menikah. Meskipun tanpa izin si anak perempuan. Kenapa? Li'annal waliya huwa absarun nas bimaslahatiha wa yad'afu ikhtiyaruha fal mar'ah tara syai'an fir rajuli qad yu'jibuha ammal wali falahu nadratun ukhra. Ini ya. Penting nih. Dan memang faktanya begitu kebanyakan. Ya. Wanita itu kalau udah jatuh cinta sama cowok, ya itu biasanya buta, udah bucin kalau bahasa kita. Ya, pokoknya, wah cowok ini sempurna betul. Padahal si bapak ini mungkin tahu kalau laki-laki ini nggak benar. Tapi si perempuan ini karena udah terlanjur jatuh cinta mati. Ya. Pokoknya hilang akal. Iya, pokoknya digombalin dikit aja langsung gitu, lepek-lepek, dibeliin tas, dibeliin mobil. Padahal mungkin si laki-laki ini orangnya busuk gitu, tidak benar akhlaknya, jauh dari agama. Tapi karena udah kena perangkap si wanitanya, jadi udah nggak bisa membedakan lagi mana yang baik mana yang buruk istilahnya begitu ya. Maka disinilah Islam syariat membolehkan bagi ayah dan kakek. Lihat dari tadi berapa? Dari 13 wali, 10 wali. Tadi 10 wali yang asobah tadi, yang bisa menjadi wali, hanya 2 orang saja yang boleh mengijbar, wali mujibir namanya. Memaksa si anak untuk menikah. Meskipun tanpa izin si anak perempuan. Sisanya nggak boleh. Saudara laki nggak bisa. Pokoknya cuma bapak atau kakek. Udah, itu tok yang boleh memaksa. Karena orang tua, biasanya bapak umumnya tentu akan memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya. Ya, karena dia lebih tua dan lebih punya pengalaman hidup lebih banyak dalam pernikahan, maka dia tentu akan memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya. Syurutu tazwid, tapi ini ada syaratnya, ya, tidak sembarangan main kawin-kawinin aja. Ada syaratnya. Wahai para bapak, lihat syaratnya apa saja ini. Ini syarat sah. Artinya kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak sah pernikahannya. Pertama, an yuzawwijaha min kufin. Si bapak kalau mau menikahkan si anak dengan paksa, syaratnya calon yang diajukan sama bapak itu sekufu. Sekufu secara dainan, wanasaban, atau hirfatan. Anaknya solehah, terkenal perempuan solehah. Ya maka cari laki-laki yang soleh. Ya. Secara nasab anaknya bagus. Ya, maka laki-laki yang mau dinikahkan nasabnya bagus. Ya, nasabnya bagus. Misalnya mungkin yang mau dinikahkan ini perempuannya perempuan Arab Hadromi. Maka si bapak juga mencari perempuan laki-laki yang Hadromi Arab, gitu, biar sekufu. Ya. Kemudian secara status sosial, hirfatan, pekerjaan. Ya, si anak udah kerja, si perempuan udah kerja, gajinya 5 juta ke atas. Maka si bapak mencari pasangan yang juga nggak jauh beda dengan gaji si anak, atau lebih tinggi bahkan. Ya, lebih tinggi. Ya, yang gajinya 5 juta sama atau yang 10 juta lebih tinggi daripada istrinya, daripada anak perempuannya. Sekufu. Kalau nggak sekufu, nggak sah pernikahan. Ini pentingnya sekufu tuh di sini. Ini syarat sah kalau mau menikahkan anak secara paksa. Yang kedua, alla yakuna az-zauju mu'siran bil mahar. Si laki-laki ini bukan orang yang tidak bisa bayar mahar. Artinya maharnya harus mahar mithl. Apa itu mahar mithl? Mahar mithl itu mahar yang dilihat secara ini perempuan ini misalnya dia masih gadis. Kemudian dia hafal Quran 30 juz. Alumni pesantren.
bisa bahasa Arab. Wah, S1. Wah, ini seperti ini, wanita seperti ini maharnya berapa kira-kira kalau di Jawa? Kira-kira berapa maharnya kalau wanita dengan kualitas kayak gini? Misalnya harga maharnya 5 juta misal. Misal 5 juta harga mahar. Maka si laki-laki itu bisa bayar mahar segitu. Ya, laki-laki yang ditawarkan oleh si bapak untuk anaknya itu harus bisa bayar mahar segitu. Yang ketiga, alla yakuna bainaha wa bainaz zauji adawatan la zahiratan wala batinah. Tidak boleh ada permusuhan antara si calon suami dengan si anak perempuan, calon istrinya. Baik permusuhan secara lahir maupun batin. Yang keempat, kurang satu di sini. Yang keempat adalah tidak boleh ada permusuhan antara si anak dengan bapaknya. Permusuhan secara zahir. Jadi kalau dengan calon suami itu tidak boleh ada permusuhan baik secara lahir maupun batin. Tapi kalau dengan bapak, antara anak si perempuan dan si bapaknya itu tidak boleh ada permusuhan secara zahir saja. Tapi kalau terkenal di kalangan orang ini si anak ini hubungan dengan bapaknya enggak harmonis. Ya, enggak harmonis hubungan dengan bapaknya, maka si bapak tidak boleh memaksa dia menikahkan putrinya dengan orang lain tanpa izin, tanpa ridho dari si anak. Ini syarat sah. Artinya kalau tidak terpenuhi 4 syarat itu, maka tidak sah ya si bapak memaksa menikahkan putrinya dengan pilihan si ayah.